Baik, di video yang kedua ini kita akan melanjutkan analisis varians ANOVA dari video yang pertama. Jadi yang di video pertama itu kan kita tahu bahwa berdasarkan 3 metode diet itu ternyata minimal salah satu dari ketiganya itu menunjukkan rata-rata penurunan berat badan yang berbeda dengan yang lainnya. Pertanyaannya adalah mana yang berbeda? Apakah metode 1 dari metode 2 atau metode 1 dari metode 3 atau metode 2 dari metode 3 dan seterusnya. Nah, ini akan kita lihat, akan kita analisis. Kita analisisnya menggunakan post hoc test. Ini dia post hoc test. Jadi sebelumnya kita running itu tadi kan kita running menggunakan Tukey HSD ini. Nah, di sini ada multiple comparison-nya. Di tabel ini kita bisa lihat mana saja yang berbeda. Ini oke. Kita mulai dari yang kolom paling kiri dulu. Ini ada I atau metode diet. Ini ada 3 metode diet, 1, 2, dan 3. Kemudian J. J ini juga metode diet. Ada 3 metode diet. Masing-masing ya, ada 1, 2, dan 3 ini. Nah, ini nanti kita bandingkan. Kita lihat rata-rata perbedaannya atau perbedaan rata-ratanya itu dari metode 1 dan metode 2. Itu hasilnya adalah negatif 0,0037. Mean difference, I dikurangi J. Yaitu metode 1 dikurangi metode 2 itu adalah rata-rata penurunan berat badannya. Itu perbedaannya adalah negatif 0,0037 kg. Kalau dia negatif, itu berarti metode 1 itu dia lebih kecil daripada metode 2. Rata-rata penurunan berat badan di metode 1 itu dia lebih kecil dari rata-rata penurunan berat badan di metode 2. Makanya dia hasilnya negatif. Begitu juga dengan metode 1 dan metode 3. Ini hasilnya negatif 2,1259 kg. Ini berarti perbedaannya itu adalah 2,1259 kg. Jadi metode 1 itu lebih kecil sebanyak 2,1259 kg daripada metode 3. Atau metode 3 itu rata-rata penurunan berat badannya lebih besar dibandingkan metode 1 sebanyak 2,1259 kg. Itu dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya itu kita lihat secara statistik signifikan atau tidak. Dilihatnya itu kita menggunakan pendekatan probabilitas. Yaitu kita membandingkan nilai sig-nya yang ada di sini, nilai sig dengan taraf nyata yang kita gunakan, yaitu 5% atau 0,05. Yang pertama dulu, kita membandingkan metode 1 dengan metode 2. Itu ternyata sig-nya itu 1, pas 1,00 atau 100%. Nah, ini kan dia berarti lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf nyatanya. Berarti secara statistik itu perbedaannya tidak nyata. Jadi perbedaan penurunan berat badan sebesar negatif 0,0037 kg, ini secara statistik itu sama dengan 0. Oke, kemudian yang baris kedua, ini ada 0,006. Ini dia nilai sig dari perbedaan metode 1 dengan metode 3. Oke, jadi secara statistik itu dia perbedaannya nyata. Karena nilai sig-nya ini kurang dari taraf nyatanya, 0,006 kurang dari 0,05 atau 0,6% kurang dari 5%. Itu berarti negatif 2 atau perbedaan 2,1259 kg dari metode 1 dan metode 3 itu dia nyata. Secara statistik berbeda dari 0. Oke, kemudian yang bawahnya ini ada metode 2 dan metode 1 sama seperti tadi, cuma dia dibalik. Ini kan hasilnya sama, tapi dia positif. Karena dia cuma dibalik. Dia juga secara statistik tidak nyata atau tidak signifikan. Kemudian metode 2 dan metode 3. Nah, ini secara statistik juga signifikan. Karena sig-nya kurang dari alfanya. 0,006 kurang dari 0,05. Atau 0,6% kurang dari 5%. Nah, ini berarti perbedaan metode 2 dan metode 3 itu rata-rata penurunan berat badannya berbeda sekitar atau atau sebanyak 2,1222 kg. Ini. Tuh, jadi apa sih yang kita tangkap dari analisis ini, dari output ini? Yaitu yang pertama, jika kita membandingkan metode 1 dengan metode 2, itu dia tidak ada perbedaannya karena sig-nya lebih besar dari
0,05 atau lebih besar dari taraf nyata. Nah, maka dari itu, kedua metode ini, metode 1 dan 2, ini secara statistik tidak memberikan hasil yang berbeda, tidak memberikan hasil penurunan berat badan yang berbeda. Tapi metode 1 dan 3 itu dia menghasilkan penurunan berat badan yang berbeda karena signya 0,006 itu kurang dari alfanya 0,05. Itu. Yang baris kedua ini juga metode 2 dan metode 3. Ya. Itu mean difference-nya 2,1222 negatif. Dengan signya 0,006 kurang dari 0,005 alfanya atau taraf nyatanya. Nah, ini berarti secara statistik metode 2 dan metode 3 itu berbeda dalam penurunan berat badannya. Jadi metode diet yang kedua dan metode diet yang ketiga itu dia berbeda. Begitu juga yang metode 3 dibandingkan dengan metode 1 tadi ya. Nah, itu perbedaannya 2,1259. Oke. Nah, ini nilainya 0,006 ini bisa aja berbeda. Ini kebetulan aja sama dia. Oke. Nah, di Excel tadi pertanyaannya adalah jika ada yang berbeda, metode diet mana yang mampu mengurangi berat badan paling banyak? Oke, kembali lagi ke output SPSS-nya. Nah, dari sini itu kan kelihatan. Kita urut metode 1 dan metode 2, dia nggak ada bedanya, sama semuanya. Kemudian metode 1 dan metode 3, itu dia nyata perbedaannya. Kemudian metode 2 dan metode 3, dia juga nyata perbedaannya. Nah, perbedaannya yang paling banyak mana? Perbedaan yang paling banyak itu adalah metode 1 dan metode 3, yaitu 2,1259. Nah, ini berarti metode 1 itu dia rata-rata menurunkan berat badannya itu lebih kecil sebesar 2,1259 kg daripada metode 3. Kalau yang ini, metode 2 dan metode 3, itu metode 2-nya, itu rata-rata penurunan berat badannya, itu lebih kecil sebesar 2,1222 kg daripada metode 3. Itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang paling efektif atau yang paling baik metode dietnya itu adalah metode yang ketiga. Gitu, karena dia tadi ya perbedaannya dia paling tinggi, dia paling atas, paling banyak menurunkan berat badan. Dan dia juga secara statistik signifikan berbeda daripada yang lainnya. 3 dibandingkan 1 dia berbeda, 3 dibandingkan 2 dia juga berbeda 0,006. Oke, seperti itu.